Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, mata Fu Chashu merah karena marah, dan dia meraung pada Tan Yun. Cheng Kun, beritahu ketua sekte di mana makam Han Cheng Xuan berada, dan ketua sekte akan menggalinya dan mengubah tulangnya menjadi abu, ucap Fu Kesu. Mendengar apa yang dikatakan Fu Chashu, Tan Yun tahu bahwa dia telah mempercayai apa yang dia dan Qin Feng katakan, dan bahwa pembunuhnya adalah Han Cheng Xuan. Akhirnya, Tan Yun akhirnya lega. Setelah menghela nafas lega, Tan Yun berpura-pura penuh kesedihan dan berkata, melapor kepada Master Sekte, itu mungkin kehendak Tuhan, atau mungkin karena bawahan tahu bahwa Han Cheng Xuan tidak boleh mati, jadi ketika bawahan membunuhnya, aku tidak meninggalkan dia dengan tulangnya. Biarkan dia mati tanpa semua mayat, dan ubah menjadi abu, ucap Tan Yun. Ketika dia mendengar bahwa Han Cheng Xuan telah dibunuh oleh Tan Yun sedemikian rupa, Fu Chashu yang marah sedikit berkurang. Master Sekte, ada beberapa hal yang saya tidak tahu harus berkata apa, ucap Tan Yun dengan hormat. Kalian berdua, bangun, kalian adalah pahlawan yang menemukan si pembunuh, ucap Fu Chashu meminta Tan Yun untuk berdiri dan menatap Tan Yun. Katakan padaku, ucap Fu Kesu. Aku percaya tetua ketiga, Han Cheng Xuan, membunuh dua tuan muda, belum lagi dalang di balik pembunuhan tuan muda ke-16 adalah tuan muda ke-12. Kedua tuan muda adalah putra kesayangan tuan sekte. Itu akan merusak wajah Anda. Selain itu sepertinya kedua tuan muda itu benar, keduanya adalah Han Cheng Xuan untuk menabur perselisihan, ucap Tan Yun. Kata-kata Tan Yun sangat kaya di hatinya. Fu Chashu memandang Tan Yun dan berkata, Tuan Sekte ini sangat puas dengan apa yang kamu lakukan. Tuan Sekte berkata bahwa jika kamu dapat menemukan pembunuhnya, kamu akan diberi hadiah besar. Tuan Sekte ini menghitung apa yang kamu katakan, apa yang kamu mau. Kekayaan, hukum, atau yang lainnya, ucap Fu Chashu. Tan Yun dengan hormat berkata, ini adalah tugas bawahan untuk dapat menghilangkan kekhawatiran raja, dan bawahan tidak berani mengambil kredit, ucap Tan Yun. Baiklah, tapi ini perintah Master Sekte ini, Anda memberitahu saya yang Anda inginkan, ucap Fu Kesu. Terima kasih Master Sekte, Tan Yun dengan hormat berkata, melapor ke Master Sekte, kali ini bawahan dan istriku Fang Yuan pergi ke lautan iblis dan diserang oleh binatang laut yang kuat, dan akhirnya lolos. Tapi saya dan istri, beberapa ingatan hilang, bawahan telah mengajukan pertanyaan dan mendengar bahwa keponakan Anda, Pangeran Dinasti Leluhur Dongzu saat ini, mendapat 3 tetes cairan leluhur pengingat jiwa 300 tahun yang lalu. Saya mohon, Master Sekte dapat membantu, ucap Tan Yun. Fu Chashu berkata, Tuan Sekte ini akan membantu Anda dalam masalah ini, Anda menunggu beritanya, Master Sekte akan mengirim seseorang untuk meminta setetes untuk Anda. Apakah Anda ingin hadiah? Ucap Fu Kesu. Tan Yun dengan hormat berkata, kembali ke Master Sekte, bawahan menginginkan atribut es dan api-api tingkat tinggi, ucap Tan Yun. Tuan Sekte ini memilikinya, ucap Fu Chashu membalik tangan kanannya, dan 2 kotak muncul di tangannya. Kotak pertama berisi atribut api Tianzu Senyan, yang merupakan peringkat Tao terbaik. Di kotak kedua, ada atribut es Wanyan Zun, yang juga merupakan peringkat Tao terbaik. Akan kuberikan ini padamu, ucap Fu Kesu. Mendengar ini, mata Tan Yun menunjukkan kegembiraan dari lubuk hatinya yang terdalam. Anda harus tahu bahwa di atas peringkat Kaisar The Tao adalah peringkat Tao Suci. Dan di atas peringkat Tao, adalah peringkat Tao tertinggi. Terima kasih atas atributnya Master Sekte, ucap Tan Yun berpura-pura bersyukur. Apakah kamu tahu mengapa Master Sekte ini memberimu hal yang begitu berharga, ucap Fu Chashu. Setelah Tan Yun mengambil 2 kotak, dia menundukkan kepalanya dan berkata, bawahan ini bodoh, tolong beritahu, ucap Tan Yun. Fu Chashu memandang Tan Yun, matanya memuji, kamu adalah orang yang benar, pintu bagian dalam akan diserahkan kepada Anda, Master Sekte ini dapat yakin. Ingat murid batin, mereka adalah kekuatan baru Sekte kami, dan Anda harus mengurus mereka semua. Terkadang Anda harus membunuh mereka, dan Anda harus membunuh mereka dengan cara yang benar, ucap Fu Kesu. Tan Yun dengan hormat berkata, bawahan patuh, ucap Tan Yun. Oke,
Kamu mundur, ketua sekte lelah, ucap Fu Chashu memikirkan kematian kedua putranya, matanya menjadi gelap. Bawahan pensiun, belasungkawa pada Master Sekte, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata, dia mengedipkan mata pada Qin Feng dan berjalan keluar dari aula bersama. Tepat setelah meninggalkan istana asumsi, Qin Feng tidak tahan lagi, kakinya gemetar, dan dia jatuh ke tanah. Takut, Qin Feng awalnya berpikir bahwa dia dalam keadaan yang buruk hari ini, tetapi dia mengikuti pertunjukan yang diajarkan oleh Tan Yun, dan Master Sekte tidak menyalahkan dirinya sendiri. Tan Yun meraih Qin Feng, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang ke langit. Keesokan harinya, Chen Xi, Tan Yun dan Qin Feng kembali ke gerbang dalam Gunung Kunsen. Di kuil Kun, Qin Feng tiba-tiba berlutut di depan Tan Yun dan bersujud, "Terima kasih Penatua Agung telah menyelamatkan hidupku. Jika bukan karena Anda, bawahan ini pasti tidak akan bisa meninggalkan aula aspirasi hidup kali ini," ucap Qin Feng. "Oke, bangun, jadilah orang baik mulai sekarang, kamu harus mundur," ucap Tan Yun. Bawahan pensiun, setelah Qin Feng pergi, Tan Yun menutup pintu aula dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Tan Yun, apa yang terjadi? Apa yang membuatmu bahagia?" ucap Yu Yunxi tersenyum ringan, sangat penasaran. Akibatnya, Tan Yun akan mendapatkan 2 benih api suci Tao kelas atas, dan Fu Chashu berjanji untuk meminta setetes cairan leluhur yang mengingat jiwa dari pangeran dinasti leluhur Dongzhu, dan memberitahu Yu Yunxi. Setelah Yu Yunxi tahu, dia juga senang untuk Tan Yun. Tan Yun membuang senyumnya, memandang Yu Yunxi, dan berkata dengan tatapan tegas, "Yunxi, aku harus membuatmu sedih, dan tinggal di Dongzhu Shenzong selama lebih dari 3 bulan. Pada saat itu, kita akan membawa Su Bing dan yang lainnya pergi bersama dari tempat hantu ini," ucap Tan Yun. "Yah," mata indah Yu Yunxi menunjukkan sentuhan kerinduan, "aku juga merasa rindu rumah," ucap Yu Yunxi. "Menurutmu, Yu Yunxi memang memiliki beberapa pemikiran, tetapi dia ingin kembali ke dinasti leluhur Shizu dan bertanya kepada guru apakah ibunya adalah manusia atau iblis." Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Dalam 3 hari, seluruh benua timur Shenzong tahu bahwa tetua ketigalah yang membunuh kedua tuan muda itu. Dan reputasi tetua pintu dalam, Cheng Kun, yang berhasil menemukan pembunuhnya sedang booming di Dongzhu Shenzong. Dalam 3 hari, kepala Fu Chahen dan Fu Chaqiu telah terkubur tebal, dan sekarang Dongzhu Shenzong telah kembali damai. Akankah Tan Yun membuat Dongzhu Shenzong tenang? Tidak, tentu saja tidak. Pada saat yang sama, di Danau Ilahi Dongzhu, di bangunan kuno di tepi danau, Shen Subing memasang penghalang kedap suara dan berbicara dengan para gadis. Dari para murid perempuan yang menjaga gedung kuno, para gadis mendengar bahwa hanya dalam 3 bulan, 2 putra Fu Chashu telah meninggal. Gadis-gadis itu memikirkan adegan di mana Fu Chahen dan Fu Chaqiu ingin menodai diri mereka sendiri lebih dari sekali sebelumnya, dan kemudian berpikir bahwa keduanya dibunuh oleh Tan Yun, dan mereka merasa lega. "Sister Shen." Pada saat ini, Ouyang Qianqian menatap Shen Subing dengan kekhawatiran yang mendalam di matanya yang indah. "Saya sangat khawatir tentang Tan Yun," ucap Ouyang Qianqian. Shen Subing mengambil tangan giok Ouyang Qianqian, dan menegaskan, "Anda harus percaya pada tunanganmu, karena dia bilang dia ingin membawa kita pergi, dia pasti akan melakukannya," ucap Shen Subing. "Iya," Ouyang Qianqian menganggukkan kepalanya dengan berat, "aku percaya padanya," ucap Ouyang Qianqian. Dou Zuan Xingyi, dalam sekejap mata, lebih dari 1 bulan telah berlalu, dan masih ada 2 bulan tersisa sebelum Shen Subing berpura-pura berjanji pada Fu Chashu untuk menikah. Di Dongzhu Shenzong, di kuil Kun gerbang dalam. Angin macam apa yang bertiup di sini? Di dalam aula, Tan Yun memandang Xiang Yu yang telah melangkah ke aula, dan bergegas menemuinya. Setelah Xiang Yu tersenyum, dia menghela nafas. "Cheng Kun, ketua sekte meminta orang tua ini untuk datang dan memberitahumu bahwa hanya ada 1 tetes cairan leluhur yang mengingat jiwa yang tersisa untuk pangeran dari dinasti leluhur Dongzhu, yang mulia tidak bisa memberikannya lebih kepada Anda," ucap Xiang Yu. Mendengar ini, Tan Yun dengan ekspresi kekecewaan di matanya, dia membungkuk dan berkata, "Tidak apa-apa, bawahan ini akan memikirkan solusi di masa depan," ucap Tan Yun. "Baiklah," setelah mengangguk, Xiang Yu menepuk bahu Tan Yun, "Akhir-akhir ini, seluruh pintu dalam adalah milikmu. Di bawah manajemen Tuan Chen, keluarga telah diperbaiki dengan baik,
bekerja keras, dan Dongzu Shenzong akan memiliki tempat untukmu di masa depan. Orang tua ini memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan pergi dulu, ucap Xiang Yu. Tan Yun dengan hormat berkata, bawahan bahkan mengirimmu, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun mengirim Xiang Yu pergi, saat dia kembali ke kuil Kun, wajahnya menjadi suram. Tan Yun, apa yang akan kamu lakukan? Ucap Yu Yunxi bertanya. Setelah Tan Yun merenung sebentar, ada sedikit kelicikan di matanya yang berbintang. Fu Chashu adalah paman Yuan Li Yun, pangeran dari dinasti leluhur Dongzu, yaitu, ketika Fu Chashu menikahi Su Bing, Yuan Li Yun pasti akan datang. Pada saat itu, kita akan mengambil kesempatan untuk membunuh Yuan Li Yun dan mendapatkan cairan leluhur pengingat jiwa, membunuh semua putra Fu Chashu, dan akhirnya pergi bersama Su Bing dan yang lainnya, ucap Tan Yun. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, hampir 2 bulan telah berlalu, dan hanya ada 3 hari tersisa sebelum Shen Su Bing dan Fu Chashu menikah. Fu Chashu adalah kultivator nomor 1 di wilayah ilahi benua timur dan orang yang paling kuat, jadi pernikahannya sangat megah. Meskipun masih ada 3 hari tersisa sampai jamuan pernikahan, semua orang terkemuka di wilayah ilahi benua timur telah tiba lebih cepat dari jadwal. Tentu saja, ada juga Kaisar Agung Dongzu, Fu Chaling, Permaisuri Kaisar Dongzu, dan Pangeran Yuan Li Yun. Sejak setengah bulan yang lalu, Tan Yun sebagai tetua agung dari pintu dalam, bertugas menyambut tamu dan mengetahui di mana semua tamu tinggal. Pada malam hari, angin dingin, dan salju turun dengan lebat di langit malam. Di gerbang dalam, di Gunung Kunsen, di kuil Kunsen, Tan Yun dan Yu Yunxi berdiri saling berhadapan. Tan Yun, situasinya telah berubah. Yu Yunxi mengerutkan kening, aku meminta Long Yue untuk mengawasi keberadaan Yuan Li Yun, dan baru saja Long Yue memberitahuku melalui transmisi suara. Dia mengatakan bahwa Yuan Li Yun dan 14 sepupu, 1 jam yang lalu, melalui susunan teleportasi Zongmen, saya tiba di Lehungsuan di kota Dongyufang, dan pergi untuk mencari kesenangan, ucap Yu Yunxi. Tan Yun tiba-tiba tersenyum, oke, sangat bagus, kita akan mulai malam ini, ucap Tan Yun. Baiklah Tan Yun, katakan, ucap Yu Yunxi. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, saya berpikir untuk membawa Long Yue pergi sebelumnya, tetapi itu tidak realistis, bagaimanapun juga, kesetiaannya adalah kepada Cheng Kun, bukan kami, dan kami juga menangkap guru dan istrinya, dan identitas kami tidak dapat ditemukan, sangat mudah untuk mengungkapkannya. Jadi saya memutuskan untuk tidak membawanya pergi, ucap Tan Yun. Yu Yunxi berkata, keputusan Anda benar, ucap Yu Yunxi. Iya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya sekarang adalah penatua agung dari Sekte Dalam, dengan kemampuan untuk membuka pintu kualifikasi untuk formasi teleportasi ke kota Dongyufang. Sekarang kita akan berangkat, pergi ke kota Dongyufang, dan membunuh mereka. Kalau begitu, kita akan melewati formasi teleportasi, kembali ke pintu dalam, dan rampas harta karun di aula harta karun dengan kecepatan tercepat untuk melarikan diri dari Dongzu Shenzong, pergi ke Dongzu Shenhu, dan bawa Su Bing dan yang lainnya untuk melarikan diri, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Yu Yunxi mengangguk, belum terlambat, ayo pergi, ucap Yu Yunxi. Setelah itu, Tan Yun dan Yu Yunxi setelah meninggalkan kuil Kun, itu berubah menjadi 2 sinar cahaya dan menghilang ke langit bersalju. Setelah setengah jam, di aula ruang waktu gerbang dalam, wosh, Tan Yun dan Yu Yunxi mendarat di luar aula ruang waktu yang megah. Murid telah melihat tetua pertama dan kedua murid yang menjaga aula ruang waktu buru-buru bersujud kepada Tan Yun dan Yu Yunxi. Bangun, setelah Tan Yun meminta kedua murid untuk bangun, dia dan Yu Yunxi memasuki aula ruang dan waktu. Menurut ingatan, Tan Yun dengan cepat menemukan susunan teleportasi yang mengarah ke Dongyufang Cheng. Tan Yun, lihat, sebenarnya ada formasi teleportasi yang mengarah ke Dongzu Divine Lake. Pada saat ini, Tan Yun memikirkan suara bersemangat Yu Yunxi. Tan Yun mundur beberapa langkah dan melebarkan matanya, memang ada formasi teleportasi di dinding kuil yang mengarah ke Dongzu Divine Lake. Selain itu, Tan Yun dapat melihat sekilas bahwa susunan teleportasi itu 2 arah, dan seharusnya baru saja selesai. Kalian berdua masuk, ucap Tan Yun ke gerbang kuil. Baik Penatua Agung, Tan Yun bertanya setelah kedua murid Yan memasuki aula. Tan Yun bertanya, kapan formasi teleportasi ini dibangun, ucap Tan Yun.
Salah satu dari mereka berkata dengan jujur, melapor kepada Tetua Agung, itu baru saja dibangun oleh Master Sekte 1 jam yang lalu. Ini untuk pergi ke Dongzu Senhu untuk menikahi Nona Sen, ucap murid itu. Tan Yun mencibir dalam hatinya, dan berkata tanpa ekspresi di wajahnya, apakah Master Sekte di Dongzu Senhu sekarang, ucap Tan Yun. Tidak, murid itu berkata dengan jujur, Tuan Sekte setengah jam yang lalu, itu baru saja kembali dari Dongzu Divine Lake, dan kemudian kembali ke kuil keajaiban untuk menghibur Kaisar Agung Dongzu dan para ahli hebat lainnya, ucap murid itu. Setelah mendengarkan ini, Tan Yun akhirnya menghela nafas lega, oke, Tetua Agung ini tahu, Anda harus mundur, ucap Tan Yun. Murid pensiun, ucap kedua murid itu menjawab dan meninggalkan aula ruang waktu. Tan Yun berkata melalui suaranya, Yunxi, Tuhan menolong aku, mari kita pergi untuk menyelamatkan Su Bing dan yang lainnya terlebih dahulu, lalu pergi ke Dongyu Fangcheng untuk membunuh orang, dan akhirnya kembali ke Dongzu Shenzong untuk menjarah kekayaan di aula harta karun dan pergi, ucap Tan Yun. Oke, Yu Yunxi tersenyum dan memasuki formasi teleportasi menuju Dongzu Senhu bersama Tan Yun. Dengan lambaian lengan kanan Tan Yun, batu leluhur berkualitas tinggi tertanam di mata susunan teleportasi. Segera, kekosongan terdistorsi, dan kedua Tan Yun menghilang. Sesaat kemudian, di luar gerbang kota Dongzu Senhu, kekosongan di aula ruang waktu seperti riak air, dan Tan Yun dan Yu Yunxi muncul dari formasi teleportasi dari udara tipis. Kemudian Tan Yun dan keduanya melangkah keluar dari Space Time Hall dan sampai di luar gerbang kota. Di kedua sisi gerbang kota berdiri total 50 murid laki-laki dari Sekte Ilahi Benua Timur. Murid Gerbang Emas adalah makhluk paling kuat di antara murid Benua Timur Shenzong. Beberapa bulan yang lalu, Fu Chashu memindahkan para murid yang telah menjaga Danau Dongzu Senhu, dan mengatur agar 100 murid Jinmen yang berada dalam kesempurnaan besar dari alam Tao untuk menjaga Danau Dongzu Senhu. Di antara mereka, 50 murid laki-laki menjaga gerbang kota, dan 50 murid perempuan lainnya menjaga Putri Sen Su Bing. Tetua Agung Sekte dalam tetap tinggal, ucap seorang murid yang memimpin menjaga gerbang kota mengabaikan Tan Yun dan berkata tanpa ragu, Tuan Sekte memiliki perintah, tanpa perintahnya, tidak ada yang diizinkan untuk melangkah ke Danau Ilahi Dongzu, ucap murid itu. Tan Yun yang berada di salju, tidak mengeluarkan suara. Tiba-tiba, cahaya merah aneh melintas di mata bintangnya, yang sangat menarik perhatian di langit malam. 50 murid laki-laki segera menatap kosong. Buka gerbang kota, ucap Tan Yun berkata tanpa ragu. Iya, murid terkemuka mengeluarkan token dan membuka gerbang kota. Kemudian, Tan Yun dan Yu Yunxi berubah menjadi dua balok dan terbang ke gerbang kota. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan setelah gerbang kota ditutup, keduanya dengan cepat melintasi Danau Dongzu Senhu, dan terbang menuju tepi danau dari langit bersalju. Setelah 50 murid di luar gerbang kota pulih, mereka semua bingung, barusan mereka juga melihat bahwa tetua pertama dan kedua dari pintu dalam telah datang, mengapa mereka tiba-tiba menghilang lagi? Mungkinkah Anda memiliki mata yang menyilaukan? Bas. Di luar paviliun di tepi Danau Dongzu Senhu, 50 murid perempuan gerbang emas yang berada dalam kesempurnaan agung alam Tao, duduk bersila dan tiba-tiba membuka mata mereka. Ketika mereka menemukan bahwa kekosongan itu seperti riak di air, seluruh paviliun dikelilingi oleh orang-orang batas diatur. Kemudian 50 murid perempuan menemukan bahwa seorang wanita parubaya dengan rambut putih dan seorang wanita parubaya yang menawan telah memasuki penghalang. Penetua Sekte Dalam, Penatua kedua, kamu berani, salah satu murid wanita terkemuka, dengan kilatan niat membunuh di matanya, memarahi, Tuan Sekte memiliki perintah, sebelum pernikahan, siapapun yang melanggar Dongzu Divine Danau tanpa izin akan dibunuh. Cheng Kun, Fang Yuan, jika Anda tidak memiliki surat tangan raja, jangan salahkan kami karena kejam, ucap wanita itu. Di tengah salju yang lebat, mulut Tan Yun melengkung menjadi mencibir, saya benar-benar tidak memiliki surat tangan Master Sekte, apa yang bisa Anda lakukan, ucap Tan Yun. Sombong, ucap murid perempuan itu, membalik tangan kanannya, dan pedang ilahi keluar dari tangan Jade, kamu akan menderita sampai mati, ucap wanita itu. Setelah Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, dia menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk mengendalikan 12 orang. Suamiku, apa yang kamu lakukan, ucap Sen Su Bing bingung,
seperti juga wanita lain kecuali Yu Yunxi. Kamu akan tahu nanti, ucap Tan Yun tersenyum sedikit pada gadis-gadis itu, lalu membuang senyumnya, memandang Yu Yunxi dan berkata, Yunxi, ada orang mati di sini, mungkin murid yang bertugas menatap lampu kehidupan kuil kehidupan, Anda pasti memperhatikan bahwa lampu kehidupan murid perempuan itu padam di sini. Tidak ada kebetulan, saya kira murid-murid yang bertanggung jawab untuk menjaga lampu kehidupan pasti sedang dalam perjalanan untuk memberitahu Xiang Yu. Jika Xiang Yu tahu, dia pasti akan memberitahu Fuchashu, jadi kita harus cepat, kamu segera taruh 10 pil dingyan pingguan berkualitas tinggi, berikan kepada 12 orang ini, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia memerintahkan 12 murid perempuan yang jatuh ke tanah untuk membuka mulutnya, telan semua pil ini, ucap Tan Yun. Mengikuti perintah Tan Yun, 12 murid perempuan menelan pil obat. Tan Yun melihat kembali ke gadis-gadis itu dan berkata, Yuyan, Subing, Rower, Yukin, Meng Yi, Xiao, Xianer, Ruoxi, Zian, Yusuf, Qian, Suzhen, kalian berdiri di depan 12 murid perempuan yang terkenal, ucap Tan Yun. Oh baik, meskipun 12 gadis Yuyan tidak tahu apa yang akan dilakukan Tan Yun, mereka buru-buru melintas dan berdiri di depan 12 murid perempuan yang berbaring di salju. Tan Yun, apa yang kamu lakukan? Ucap Suezian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tan Yun menjelaskan, setelah Yunxi memberi 12 orang dingyan pingguan dan, saya akan membuat 12 orang itu terlihat seperti Anda. Kalau begitu, Anda akan berganti pakaian dan mengganti pakaian yang Anda kenakan sekarang, ganti dengan mereka, ucap Tan Yun. Mata Sen Subing dan yang lainnya yang indah menunjukkan sedikit pemahaman, menatap Tan Yun, dan berkata, suamiku, dengan cara ini, ketika Fuchashu datang, akan ditentukan bahwa kita juga dibunuh oleh gangster, dan kita tidak akan melibatkan alam semesta yang lebih rendah, ucap Subing. Iya, Tan Yun berkata, jika kamu tidak melakukan ini, begitu Fuchashu mengetahui bahwa kamu telah melarikan diri, binatang buas yang kejam ini pasti akan datang ke alam semesta yang lebih rendah dan membawa kerabat kita ke alam leluhur tertinggi, datang untuk memaksa kamu muncul. Jika dia tahu bahwa kamu telah terbunuh, dia pasti tidak akan menyusahkan alam semesta yang lebih rendah lagi, ucap Tan Yun. Mendengar ini, semua gadis merasa bahwa Tan Yun masih berpikir bijaksana. Tan Yun memerintahkan kepada 12 murid perempuan di tanah, lihatlah wanita di depanmu, dan cepat ubah menjadi penampilan mereka, ucap Tan Yun. Iya, setelah 12 murid perempuan menjawab dengan datar, mereka mulai menggunakan teknik penyamaran untuk perlahan-lahan mengubah penampilannya. Tan Yun memandang putri-putri Zenji, Fang Ziqing, dan Bai Lianer, dan berkata, kembalilah ke paviliun dan ganti pakaianmu, lalu buka pakaianmu, kenakan pada murid perempuan lain yang mati, ucap Tan Yun. Iya, setelah Zenji, Nangmong Ruxue, Murong Sishi, dan gadis-gadis lainnya menjawab, mereka segera memasuki paviliun, menutup pintu, melepas rok panjang yang mereka kenakan, lalu berganti pakaian dan dengan cepat meninggalkan ruangan paviliun seperti nasihat Tan Yun. Setelah beberapa saat, 12 murid perempuan telah menyamar menjadi 12 perempuan termasuk Subing, Yuyan, dan Xianer. Ke-12 gadis Subing dengan cepat kembali ke paviliun, berganti pakaian, dan mengenakan rok panjang yang mereka lepas pada 12 murid perempuan Yi Rongcheng. Murid perempuan yang dipimpin oleh ini yakin bahwa dengan kultivasinya sendiri, dia dapat membunuh Tan Yun yang berada di alam Tao tingkat ke-9. Wanita itu memegang pedang ilahi, tubuhnya seperti hantu, dia melesat ke arah Tan Yun dari langit bersalju, dan pedang ilahi menembus ke arah tenggorokan Tan Yun. Memikirkan murid perempuan ini, para wanita yang mengawasinya seperti tahanan setiap hari, kemarahan Tan Yun bisa dibayangkan. Pergi. Ketika suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar, dia tiba-tiba berbalik ke samping, menghindari pedang yang menusuk tenggorokannya, tangan kanannya berubah menjadi telapak tangan, dan tiba-tiba mendorong dagu wanita itu. Bang! Segera, sebelum wanita itu bisa berteriak, kepalanya hancur seperti semangka, janin jiwanya hancur, dan mayat tanpa kepala itu menyemburkan darah, meledakkan lubang besar di dinding paviliun. Wosh wosh! Sen Subing, Ji Yuyan, Suan Yuanru dan gadis-gadis lain yang mendengar gerakan itu bergegas keluar dari paviliun satu demi satu.
Ketika mereka melihat bahwa orang-orang yang datang adalah Tan Yun dan Yu Yunxi, gadis-gadis itu sangat bersemangat. Hati-hati suami, ucap Sen Subing buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Tan Yun. Jangan khawatir, aku akan membunuh mereka seperti menyembelih anjing, ucap Tan Yun tersenyum meyakinkan pada gadis-gadis itu ketika dia mentransmisikan suaranya. Pada saat ini, 49 murid perempuan yang tersisa yang berada di alam kesempurnaan agung alam Tao memandang Tan Yun dengan ekspresi ngeri yang mendalam. Kakak senior Feng bukan lawan Cheng Kun, apalagi kita. Pada saat ini, seorang murid perempuan panik dan berkata, cepat bubar dan melarikan diri dari Danau Ilahi Dongzu, dan laporkan berita intrusi Cheng Kun kepada Master Sekte, ucap wanita itu. Baiklah, setelah gadis-gadis itu menjawab, mereka naik ke langit satu demi satu, mencoba membubarkan diri dan melarikan diri. Jika kamu bisa melarikan diri, maka aku bukan Tan Yun, ucap Tan Yun. Wajah Tan Yun tanpa ekspresi, dan dalam satu pemikiran, pedang pembunuh Hongmeng meledak dari tengah alisnya. Langkah ilahi Hongmeng, tangan kanan Tan Yun terulur, dan saat dia memegang pedang pembantaian Hongmeng, dia melakukan langkah ilahi Hongmeng. Wosh, wosh, puci, puci. Karena kecepatan Tan Yun terlalu cepat, pada saat ini, langit bersalju hampir dipenuhi dengan sosok Tan Yun, dan cahaya pedang pembantaian yang merobek langit malam seperti kilat. Darah disemprotkan, dan kepala seorang murid perempuan terkenal tertusuk oleh pedang Tan Yun. Maafkan hidupku, jangan bunuh aku, maafkan hidupku. Jeritan ketakutan Sue Kong berlanjut selama 3 napas pendek, lalu menjadi tenang, murid perempuan mati total. Bang bang bang. Puff, puff. Dengan serangkaian suara bantingan yang tumpul, Tan Yun berkedip dengan 12 telapak tangan satu demi satu, mengenai dada 12 murid perempuan, dan mulut 12 murid perempuan disemprotkan darah, dan pedang suci di tangannya jatuh, seperti layang-layang dengan tali yang putus menabrak salju. Kedua-belas orang itu terus memuntahkan darah dari mulut mereka, berusaha melawan, tetapi luka mereka terlalu parah, dan mereka jelas tidak dapat berdiri. Kamu, kenapa kamu ingin membunuh kami? Ucap seorang murid perempuan menunjukkan kepanikan dan kebingungan di matanya. Yang menakutkan adalah dia merasa bahwa hari ini lebih beruntung dan kurang beruntung. Yang tidak dia mengerti adalah bahwa pihak lain adalah tetua agung sekte dalam sektenya sendiri, tetapi mengapa dia ingin membunuhnya dan orang lain? Karena kamu adalah musuh, ucap Tan Yun. Di sisi lain, Zenji dan Murong Sishi dan gadis-gadis lain telah mengenakan rok panjang mereka pada murid perempuan yang telah meninggal dan membuat cacat pada murid perempuan tersebut. Akibatnya, yang lain menilai dari pakaian dan memutuskan bahwa orang yang meninggal itu adalah diri mereka sendiri dan seterusnya. Setelah itu, Tan Yun mengambil semua barang milik 50 murid perempuan. Apakah ini baik-baik saja suami? Ucap Ji Yuyan bertanya. Yah. Tidak apa-apa, ucap Tan Yun selesai berbicara, memegang lubang pedang dan menusuk kepala 12 murid perempuan yang adalah menyamar jadi Subing dan yang lainnya di tanah, dan 12 murid perempuan meninggal karena janin jiwa. Jari-jari Tan Yun melintas di tirai tipis, dan menara harapan terbang keluar, tergantung di salju. Subing, kalian semua masuk, kita pergi sekarang, Tan Yun berkata. Yunxi, kamu juga masuk, ucap Tan Yun. Kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati, ucap Yu Yunxi mengerucutkan bibirnya dan terbang ke Panjun di dalam menara. Saat Tan Yun melambai, pagoda harapan tiba-tiba menyusut menjadi seberkas cahaya dan masuk ke dalam mansek. Tan Yun memegang Hongmeng Slaying Divine Sword, rambut putihnya menari-nari, berubah menjadi seberkas kecepatan cahaya, melesat melintasi langit bersalju dengan kecepatan ekstrim, dan menuju gerbang kota. Sesaat kemudian, boom! Pada saat gerbang kota dibuka, Tan Yun terbang keluar dari langit. Dia melihat ke bawah ke 50 murid Jinmen yang baru saja bereaksi terhadap alam Tao dan alam Dewa Tao di bawah gerbang kota, tidak ada bahasa tambahan, hanya membunuh. Puci-puci, pergelangan tangan Tan Yun berputar sangat cepat, tubuhnya seperti hantu, dengan cahaya pedang menyilaukan yang menerangi langit malam, menyelimuti 50 murid, dan segera, jeritan menembusin langit malam. 50 murid dicekik oleh cahaya pedang, dan jiwa mereka semua hancur, tidak ada yang selamat. Tan Yun melambaikan tangannya, menyingkirkan rampasan, dan terbang ke aula ruang waktu. Tiba-tiba, Tan Yun teringat sesuatu dan keluar dari aula ruang waktu.
Tan Yun memegang pedang ilahi dan menambang sebuah monumen besar di gunung tidak jauh. Boom! Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan monumen seperti gunung tiba-tiba dimasukkan di luar gerbang kota. Tan Yun memegang pedang pembunuh Hong Meng dan menari dengan kecepatan tinggi. Garis tulisan tangan segera terukir di monumen. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.